Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'in tema sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Akhemenia. Namun sebelum kita melanjutkan, perlu kita ketahui bahwa Akhemenia ini juga disebut kerajaan Persia pertama, yakni yang memerintah kerajaan adalah bangsa Persia. Akhemenia adalah nama dari kerajaan yang diperintah, yang diambil dari nama leluhur mereka, yaitu Akhamenes. Pertama kita akan membahas tentang asal-usul bangsa Persia. Etnis Persia adalah keturunan bangsa Arya yang berhijrah dari Asia Tengah ke Iran pada milenium kedua sebelum Masehi. Yang kemudian bangsa Arya ini terpecah menjadi dua bagian, yakni bangsa Persia dan bangsa Media. Dan mereka berasimilasi dengan suku-suku setempat, seperti Elam dan yang lainnya. Bangsa Persia menyebut diri mereka Pars, yang berasal dari nama suku Arya asli mereka, yakni Parsa. Dan mereka bermukim di daerah yang mereka beri nama Parsua atau Persis dalam bahasa Yunaninya, yang dibatasi oleh sungai Tigris di barat dan Teluk Persia di timur. Tempat ini menjadi wilayah pusat mereka pada masa Kekaisaran Akhemenia. Dari daerah ini juga Kores Agung atau disebut Kirus the Great pada akhirnya muncul dan mengalahkan bangsa Medes, Lydia dan Kekaisaran Babilonia, sehingga mereka mampu membuat peradaban sendiri. Kemudian sejarah berdirinya kerajaan Akhemenia. Jauh sebelum Kekaisaran Akhemenia berdiri, peradaban Persia telah dimulai sejak 3000 sebelum Masehi, di mana wilayahnya dihuni suku-suku Seminomeden yang memelihara ternak di dataran tinggi Iran. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, suku Mede atau Media menjadi simbol pendiri bangsa dan juga membentuk kerajaan Iran pertama, yang disebut Kerajaan Media. Selama beberapa abad, orang-orang Media mendominasi Persia. Hingga sekitar 681 sebelum Masehi, muncul prajurit bernama Akhamenes. Akhamenes tampil sebagai tokoh terkemuka yang kemudian menjadi pemimpin pertama bagi orang-orang Persia. Kekuasaan Persia setelah Akhamenes diwariskan kepada keturunannya, yaitu Taipes, Kores I, Kambises I, dan Kores II atau Kores Agung. Ketika Kores Agung memimpin, ia berhasil menyatukan suku-suku Persia hingga mampu menandingi bangsa Media yang sebelumnya mendominasi. Kores Agung bersama pasukannya pun mengalahkan kerajaan Media pada tahun 550 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Media, Kores Agung secara resmi mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Akhemenia, yang namanya diambil dari nama leluhurnya, yaitu Akhamenes. Setelah menaklukkan kerajaan Media, Kores Agung melanjutkan ekspansinya ke wilayah Lydia dan Kekaisaran Babilonia. Keberhasilan Kores Agung membuka jalan menaklukkan terhadap Mesir. Kekaisaran Akhemenia pun memiliki wilayah kekuasaan sekitar 8 juta kilometer persegi. Wilayah kekuasaannya meliputi Iran, Turki, Arab Saudi sebelah utara, Yordania, Israel, Libanon, Suriah, sebagian Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, Trakia, Makedonia, dan Mesir. Pada masa pemerintahan Kores Agung, Akhemenia berkembang menjadi negara adidaya pertama di dunia, yang berdiri di 3 situs peradaban kuno, yaitu Mesopotamia, Lembah Sungai Nil, dan Lembah Sungai Indus. Kemudian kejayaan kerajaan Akhemenia. Pada masa pemerintahan Darius Agung, yaitu raja keempat dari Kekaisaran Akhemenia, Kekaisaran Persia berada di fase kejayaan yang sangat makmur. Di bawah titah Darius Agung, Kekaisaran Akhemenia melakukan ekspansi meluas dan semakin membentang dari Kaukasus dan Asia Barat. Kemudian tersambung ke Makedonia, Laut Hitam, Asia Tengah, hingga wilayah Afrika, termasuk bagian dari Libya dan Mesir. Selain menyatukan sejumlah kekaisaran, Darius Agung memperkenalkan ke masyarakat luas mengenai mata uang dan timbangan, sampai membangun jalan raya dan jalur antara Sungai Nil hingga Laut Merah, sekaligus membangun komplek Kekaisaran Persia, serta memindahkan ibu kota ke Susa. Orang-orang Persia disebut sebagai orang pertama yang membangun jalur komunikasi reguler antara 3 benua, yaitu Afrika, Asia, dan Eropa. Mereka juga membangun banyak akses jalanan baru dan mengembangkan layanan pos pertama di dunia. Kemudian runtuhnya kerajaan Akhemenia. Faktor yang menyebabkan kemunduran Akhemenia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama berawal dari invasi yang gagal ke Yunani oleh Xerxes I pada tahun 480 sebelum Masehi.
Yang kedua, wilayah kekuasaan yang luas dan keragaman budayanya akhirnya menjadi bumerang bagi penguasa Achaemenida. Yang ketiga, pertahanan atas tanah Persia harus dibayar mahal hingga menghabiskan dana kekaisaran. Hal ini kemudian menyebabkan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat. Selain itu, pembagian kekuasaan di berbagai wilayah kekuasaan Achaemenida pada akhirnya menimbulkan konflik internal pemerintahan. Kemudian melemahnya pemerintahan kekaisaran Achaemenida kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin daerah untuk memberontak. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Darius III naik tahta dan dia tidak memiliki bahu lebar yang dibutuhkan untuk memikul beban kebesaran kekaisaran. Dan dia tidak beruntung. Pada masanya muncul Alexander Agung yang sedang melakukan invasi wilayah. Sebaliknya adalah keberuntungan bagi Alexander bahwa Persia pada masanya yang memang merupakan kerajaan rival sedang tidak diperintah oleh seorang yang cakap seperti leluhur mereka Darius, hingga memudahkan Alexander dan menaklukkan Persia. Pada akhirnya kekaisaran Achaemenida runtuh pada tahun 330 sebelum Masehi setelah ditaklukkan Alexander Agung. Setelah berdirinya selama 214 tahun, yakni 550 sampai 336 sebelum Masehi, dinasti Persia pertama atau kekaisaran Achaemenida harus hancur di bawah kekuatan baru, yaitu Alexander Agung dari kerajaan Makedonia. Meski kekaisaran Achaemenida telah runtuh, namun nama dan identitas bangsa Persia pada waktu itu sudah begitu melekat dan dikenal oleh dunia. Kemudian peninggalan kerajaan Achaemenida. Warisan sejarah kekaisaran Achaemenida bukan hanya pengaruh teritorial dan militernya saja, melainkan meliputi pula pengaruh kebudayaan, sosial, dan keagamaan. Banyak orang Athena yang mengadopsi kebiasaan Achaemenida dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai akibat dari kontak antar budaya karena pernah bersekutu dengan Raja Persia. Selain itu, beberapa hal penting lain yang dihasilkan peradaban ini, misalnya yang dilakukan oleh Darius Agung, adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan bahasa Persia kuno. Yang kedua, memindahkan ibu kota ke Susa. Yang ketiga, membangun Persepolis atau kompleks seremonial besar kekaisaran Persia. Yang keempat, membangun terusan di antara Sungai Nil dan Laut Merah. Yang kelima, memperkenalkan mata uang dan timbangan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan tentang kerajaan Achaemenida. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.